Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali masih mau bicara, menyampaikan pemikiran, masukan mengenai kasus ijazah palsunya Jokowi. Kenapa ini berlarut-larut? Karena memang saya katakan, riset teman saya November 2015 mengatakan Jokowi dengan PKI gaya barunya mengendalikan polisi lewat Kapolri yang sekarang. Karena dia orang dekatnya Jokowi yang namanya Listio Sigit. Kedua, dia mengendalikan dan menjinakkan DPR. Kita lihat aja sekarang. Saya ketika paparan itu saya nggak percaya itu cuma 30% maksimal 50%. Paparannya terbuka, hasil riset 2 kali. Pak Tri hadir, saya ingat betul di gedung Kartika Chandra. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi sekarang ini, jadi yang jelas, Sirekap dikendalikan PKI gaya baru. Jadi Jokowi itu ujung tombak dari PKI gaya baru. Kenapa saya sebut dia PKI gaya baru? Dia mengeluarkan keputusan sebagai presiden dengan mengatakan ketika G3065 terjadi, PKI adalah korban. Itu jelas, silakan baca. PP nomor 8 tahun 2004 apa 2014 lupa saya. Tapi ada statement itu. Nah, ini yang menggambarkan dia itu memang PKI dan dia bermain seperti itu. Kenapa nggak? Ya namanya PKI gaya baru. Dia ditampil sebagai PKI tapi ya dia bermain sesuai dengan apa yang harus dilakukan, apa yang dilakukan PKI baru. Ada 2 yang besar, menghancurkan, memperlemah umat Islam. Yang kedua, memperlemah TNI. Kalau polisi udah ditinggalkan habis oleh mereka. Karena Listio Sigit, diganti aja Listio Sigit dengan polisi yang benar, selesai itu. Tapi memang dia bermain di sana dengan segala macam alasan, nggak diganti-ganti. Listio Sigit ada Kapolri terlama dalam sejarah, sepertinya dalam selama ini yang memimpin polisi. Ya itu dia bikin jaringan segala macam. Dan kalau ada apa-apaan kita lapor ke polisi dikendalikan sehingga Jokowi nggak akan ditangkap-tangkap. Ini yang perlu kita perhatikan dan tolong difahami sehingga saya kadang-kadang merenung. Mungkin ini skenario dari Allah agar bangsa ini belajar lewat kasus Jokowi dengan yang bisa jadi presiden 2 kali padahal di PKI gaya baru kalau kita mau dan bisa segala macam untuk jadi pelajaran dan sejarah untuk generasi mendatang bahwa kita pernah mengalami masa situasi di mana presiden yang namanya Jokowi salah satu presiden terkorup nomor 2 atau nomor 3 di dunia dan kita diam aja, dia pun tidak membantah dan tukang bohong dan lain sebagainya. Kembali saya katakan inilah permainan PKI gaya baru. MUI nggak berbunyi itu, nggak tahu saya kenapa, saya nggak komentar. Karena memang diatur-atur supaya MUI nggak berbunyi. Saya berpendapat harusnya MUI itu ada sumber acuan untuk membuat Islam itu mengacu ke sana. Apa yang dirusak oleh PKI gaya baru dengan Jokowi ini? PBNU. Anda bisa lihat PBNU diacak-acak, ada ribut antar mereka, pengurus Yakut ini, ya memang strategi mereka. Riset teman saya November 2015 mengatakan NU yang diganggu, mereka mencoba ngacak-acak Muhammadiyah, enggak berhasil. Tapi NU amat sangat berhasil. Anda lihat, ada toko ini ribut segala macam. Ketua umumnya diberhentikan oleh Rais Amr. Wah ribut segitu, emang PKI gak baru begitu. Nah akhirnya kita paham. Jadi kotanya karena begitu, itulah kualitas umat Islam. Dalam berorganisasi, khususnya PBNU, yang kayaknya narik orang-orang itu, orang-orangnya bukan nawaitunya, udah nawaitu transaksional, nggak benar. Yakut di kerangkeng sekarang karena dia korup, dia kan di PBNU, jadi mau apa lagi gitu ya. Kakak adik itu udah nggak benar lah, udahlah ya. Jadi ini pembelajaran untuk kita. Saya nggak mau nyalakan siapapun, mari introspektif. Selama umat Islam di Indonesia tidak berubah, cuman urusannya bagaimana jadi orang baik, cari pahala dan masuk surga sendiri-sendiri. Yang banyak saya sering kali dengar, barangkali kira-kira dari 10 kali khutbah di satu masjid, khutbah Jumat itu barangkali 6-7 kali itu bicara bagaimana jadi orang baik, cari pahala, masuk surga. Nggak pernah berpikir bagaimana tantangan lingkungan.
Apa tantangan dihadapi umat Islam, bagaimana harus berubah, sama sekali nggak ada. Acuannya apa? Oh, nggak boleh khotbah ngomong politik. Politik itu kalau memenangkan calon A atau calon B, kalau membahas tantangan lingkungan, menurut saya bukan politik. Itu tanggung jawab kita semuanya. Apalagi Jumat itu, khotbah Jumat, sholat Jumat itu lewat khotbah itu udah forum yang luar biasa. Menurut saya Islam tuh mengajaran pertemuan. Setiap Jumat itu pertemuan membahas tantangan apa yang dihadapi umat ini dengan lingkungan, itu yang dibahas. Nggak pernah, saya jarang membeli itu. Bahasnya ayat hadis fikih masuk surga aja orang nggak mampu membahas situasi tantangan di luar. Kenapa? Maaf aja, ilmunya nggak nyampe kebanyakan, atau dia memahami dengan nggak boleh khotbah itu harus urusan masuk surga aja, barangkali itu saya nggak tahu. Tapi satu lagi, ini saya ingatkan, ini strategi PKI dengan PKI gaya barunya membuat umat Islam cuman banyak di jumlah ya, tapi tidak mampu berbuat banyak sehingga disebut seperti buih. Jadi kalau umat Islam seperti buih, karena kualitasnya memang kualitas buih. Saya mengingatkan MUI tolong bangkit, MUI tolong bangun, MUI tolong menjadi acuan umat untuk bergerak. Kalau sudah berbicara terkait dengan urusan-urusan keagamaan khususnya Islam. Jadi mau sampai kapan kita yang menentukan? Mayoritas Islam, tapi mayoritasnya buih. Diatur orang kelas-kelas Jokowi bisa jadi presiden, bagaimana segala macam. Di kita nggak ada. Jadi ya kita jadi renungan bersama inilah ya. Jadi kembali saya ingatkan, hati-hati, Jokowi itu PKI kayak baru, kalau nggak salah Kepres nomor 8 tahun 2000 berapa 14 kalau nggak salah mengatakan Jokowi, saya ulangi, dalam G30S PKI hanya korban atau PKI adalah korban, dan itu dia PKI gaya baru. Ya karena gaya baru ya nyelam dia, bukan soal PKI. Jadi ya itu aja. Anda lihat ya kalau ada video Jokowi sholat itu udahlah. Orang yang PKI kok sholat, nah orang dibuat dia Tuhan itu nggak jelas, nggak ada, dan nggak penting kok. Jadi itu aja kami ingatkan, tolong ingat Jokowi itu, saya ulangi, PKI gaya baru, Sirekap dikendalikan oleh mereka. Itu aja. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.